Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Kembali kita hadiri majlis ilmu, majlis kitab Al-Kabair. Di pekan kemarin sudah kita bahas tentang khamar, dan hari ini masuk dosa besar qamarun, judi. Dalam bahasa Arab, banyak kata sekedar berbeda panjang dan pendek itu sudah merubah arti. Contoh, khatibun dan khatibun. Kalau khatibun berarti dia di atas mimbar menyampaikan khutbah. Khatibun, khoknya yang panjang, berarti orang itu datang, maksud kami satu rombongan bermaksud untuk melamar putri bapak. Itu khatib. Matorun dan matorun. Kalau matorun hujan, matorun lapangan Adi Sumarmo, berarti bandar udara. Gara-gara panjang dan pendek sudah merubah arti. Qamarun bulan, qamarun judi. Itulah uniknya bahasa Arab, banyak berbeda arti hanya gara-gara panjang dan pendek. Ketika judi dijadikan oleh sebagian orang sebagai sumber mata pencaharian, maka saya bahas terlebih dahulu hukum bekerja dalam Islam. Ternyata Islam memberikan penghargaan kepada orang-orang yang bekerja. Yadkhulu al-jannata rajulun afidatuhum mithlu afidati toir. Akan masuk surga laki-laki yang punya karakter burung. Taqdu himason wa taruhu bitonan. Pagi-pagi burung sudah keluar mencari rezeki, pulang di sore hari dalam keadaan tembolok sudah dipenuhi dengan makanan. Maka bapak-bapak kalau punya kegiatan seperti burung, yadkhulul jannata, akan masuk surga. Dari sini berarti tidak ada bedanya orang mati di Masjid An-Nur atau sedang meninggal dunia saat berada di ruang produksi. Dua-duanya jaminannya surga. Bahkan sekasar apapun pekerjaan, yang penting halal, Rasulullah memberikan penghargaan. Misalnya, li'an yahtatiba ahadukum bihatobin fa yahmiluhu ala dhahrihi fayabi'aha khairul lahu min an yas'alan nasa a'tauhu aw mana'uhu. Pergi ke hutan mencari kayu bakar, dia panggul di atas pundak, dia jual, meskipun hasilnya sedikit, itu jauh lebih baik daripada minta-minta. Ketika minta-minta, a'tauhu aw mana'uhu, mungkin dia diberi atau mungkin orang itu akan menggeleng-gelengkan kepala. Nah, ternyata ketika berbicara tentang pekerjaan, beberapa profesi pekerjaan mendapatkan penghargaan luar biasa oleh Islam. Misalnya, kalau di sini ada dokter, maka Allah berfirman, "Wa man ahyan nasa faka'annama ahyan nasa jami'a." Satu orang terselamatkan, maka pahalanya sama dengan menyelamatkan seluruh manusia di dunia ini. Misalnya ada orang satu mencret, ditangani Pak Dokter, akhirnya sudah tidak mencret lagi, berarti dia sudah mendapatkan pahala menyembuhkan orang mencret seluruh manusia di dunia ini. Berapa miliar itu? Jadi
silahkan jadilah profesi sebagai dokter, sudah kaya pahalanya besar. Bagaimana dengan guru? Rasulullah bersabda, afdalus shadaqati an yata'allamal mar'u ilman thumma yu'allimuhu. Sebaik-baik sedekah adalah seseorang yang mempelajari satu ilmu kemudian dia bisa mengajarkan kepada orang lain. Ilmu di sini apa ilmu agama? Oh tidak, karena Rasulullah menggunakan kata ilman pakai tanwin. Ilmu dengan ilman pakai tanwin. Bagi yang pernah belajar di pesantren pasti tahu kalau pakai tanwin berarti nakiroh. Nakiroh itu berarti bersifat umum, ilmu apa saja. Kalau Bapak belajar ilmu fisika kemudian bisa mengajarkan ilmu fisika, ini termasuk afdolus shadaqah, sebaik-baik sedekah. Berarti profesi guru bagus. Bagaimana dengan profesi petani? Ma min muslimin yagrisu gharsan fayakuluhu tayrun aw dabatun aw insanun wa ma suriqa lahu shadaqatun. Muslim mana saja menanam tanaman, hasilnya dimakan manusia, binatang, bahkan yang hilang karena diambil oleh pencuri, semua bernilai sedekah bagi yang menanam. Bagaimana dengan pedagang? Nah, pedagang disandingkan dengan karyawan. Ayul kasbi atyabu, pekerjaan apa yang paling thayyib ya Rasulullah? Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Seorang berkreasi, bekerja dengan tangannya, dan setiap orang yang bisa bertransaksi jual beli dengan cara mabrur, bersih dari tipu menipu. Bagaimana profesi dengan tukang kayu, bikin mebel dan lain sebagainya? Kana Zakaria najjaron. Sabda Rasulullah, Zakaria adalah tukang kayu. Kalau tidak salah bapak-bapak pernah dipimpin oleh tukang kayu, kalau tidak salah. Tukang mebel itu kan kayu juga. Baik. Kemudian ketika bapak-bapak bekerja, pastikan pekerjaan itu tidak merusak hubungan dengan Allah dan jangan merusak hubungan dengan sesama manusia. Prinsipnya itu saja. Menjaga pekerjaan itu tetap menjaga baik hubungan dengan Allah dan menjaga baik dengan hubungan dengan sesama manusia. Contoh misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Waktu Jumat wahai para pedagang tinggalkan jual beli. Meskipun ramai. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Jumatan selesai silahkan buka toko lagi, cari karunia Allah. Wadhkurullaha katsira. Jangan lupa dagang ada zikirnya. Berarti seorang pedagang tidak merusak hubungan dengan Allah. Maka ada satu kalimat, jangan sampai mengejar rizki tapi lupa dengan Allah yang maha pemberi rizki. Kan banyak orang ngejar-ngejar rezeki tapi Allah yang maha pemberi rizki dilupakan, sehingga halal haram tidak dipedulikan, waktu sholat tidak digubris. Berarti pekerjaan merusak hubungan dengan Allah. Sementara yang kedua, pekerjaan tidak merusak hubungan sesama manusia. Maka Rasulullah mengadakan sidak. Ada pedagang yang bagus-bagus diletakkan di atas, yang jelek diletakkan di bawah. Giliran ada pembeli yang dirogoh yang jelek-jelek. Mahada ya sahibat ta'am, pedagang makanan ini apa-apaan? Man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu dalam transaksi jual beli, dia bukan dari golongan kami.
Bahkan bapak-bapak, pedagang itu sangat dianjurkan untuk isar. Isar itu apa? Isar itu, saya beri contoh lah. Teman saya kuliah di Madinah cerita, pedagang kurma. Ketika ada pembeli datang, si pedagang mengatakan apa? Mas, rezeki saya untuk hari ini sudah cukup. Silahkan belanja ke toko itu. Kelihatannya dari tadi belum ada yang beli. Kira-kira di Masaran ada tidak pedagang seperti ini? Wah, Masya Allah, kalau ada, saya pengen lihat orangnya. Dia sudah merasa cukup rezeki bagi saya, tidak usah banyak-banyak, yang penting berkah. Keberkahan itu apa? Memberi kesempatan temannya untuk dapat rezeki. Itu contoh bekerja tidak merusak hubungan dengan Allah, juga menjaga hubungan dengan sesama manusia. Nah, judi itu merusak hubungan dengan Allah dan merusak hubungan sesama manusia. Berkenaan dengan judi, ayatnya sebenarnya sudah kita bacakan kemarin. Karena ayat tentang judi itu sama dengan ayat tentang khamar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Satu, innamal khamru, khamar, wal maisiru, judi, wal ansabu, memberikan sesajen, wal azlamu, mengundi nasib, menerawang, tanya kepada orang yang memiliki kemampuan, winaruh sadurunge winarah. Rijzun itu najis. Kenapa Bu? Salah? Pangapurane kalau salah saya kan udah lama tidak tinggal di Masaran. Winaruh sadurunge winarah. Leres napa mboten? Weruh sadurunge, ya udah gitu aja. Weruh sadurunge winarah. Baik, jadi tahu sebelum terjadi. Nah, itu najis. Berarti judi disejajarkan dengan perbuatan syirik. Coba, berarti dosanya tidak main-main. Memberikan sesajen, padahal dakhala rajulun an-nara fi dzubabin, ada orang masuk neraka gara-gara memberikan sesajen meskipun sekedar lalat. Jadi sesajen bisa mengantarkan pelakunya masuk neraka. Ternyata disejajarkan dengan khamar dan judi. Kemudian khamar diharamkan karena goror. Goror itu spekulasi. Pasti ada yang untung, ada yang rugi. Seperti Bapak kalau judi, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah, semua transaksi dalam Islam di mana ada satu yang beruntung, ada yang rugi, maka itu masuk kategori judi. Termasuk dalam hal ini misalnya at-ta'min, kalau bahasa masarannya asuransi. Baru nyetor sekali, rumah saya sudah terbakar, akhirnya saya dapat santunan 1 miliar, padahal nyetornya cuma 100.000. Siapa yang dirugikan? Bagian asuransi. Itu termasuk judi, itu termasuk goror. Maka dalam hal goror Rasulullah bersabda, la tastarus samak filma, jangan menjual ikan masih dalam air. Pak, saya beli air dalam ikan dalam air ini, padahal tidak tahu berapa kilo, berapa jumlah ikannya. Itu goror. Baik. Kemudian yang ketiga, judi haram karena para pelaku judi pasti hatinya kotor. Sementara ucapan Nabi Ibrahim ketika syarat orang masuk surga, illa man atallaha biqalbin salim, orang bisa masuk surga kalau hatinya bersih. Sementara pemain judi pasti hatinya kotor.
pengen dia menang, pengen orang lain kalah, itu kan kotor. Kemudian yang keempat, karena judi tidak dibangun antarodin, sama-sama ridho. Padahal ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum illa antakuna tijaratan antarodin. Jangan memakan harta orang lain kecuali atas dasar ridho dan ridho. Contoh memakan harta orang lain, contohnya apa? Contohnya misalnya bapak capek badan, pergi ke tukang pijat. Nah, di Kauman kan ada baru pembukaan ini. Nah, bapak pijat di situ. Begitu mijat, bapak bayar 60.000. Tukang pijat dengan uang 60.000, akhirnya dia bisa sarapan. Berarti kan dia sudah makan harta saya. Ridho tidak harta saya dimakan? Ridho, itu boleh. Contohnya apa? Saya bertamu ke rumah seseorang, ternyata disuguhi makanan, pulang dalam keadaan kenyang. Berarti saya memakan harta orang lain atas dasar ridho. Termasuk saya kulakan baju, satu potong 50.000, saya jual 70.000, ternyata ada pembeli. Berarti saya makan harta dia 20.000 lewat transaksi jual beli. Ridho tidak? Itu ridho. Tapi kalau judi, saya menang, duit itu saya gunakan untuk makan, saya yakin yang kalah tidak ridho. Kemudian selanjutnya haram karena tidak ada ukhuwah, tidak ada unsur persaudaraan tolong menolong. Sementara Rasulullah bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, mukmin itu tidak lain, harus hidup dalam keadaan bersaudara. Kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da, mukmin itu ibarat bangunan, satu dengan yang lain saling dukung. Atau kal jasadil wahid idastaka udwun tada asairul jasadi bisahri wal huma, satu anggota badan sakit, seluruhnya ikut sakit. Coba pemain bola ditendang kakinya, yang sakit cuma kaki, tapi tangan langsung memegang, mulut meringis, wajah meringis, kemudian mulut akhirnya teriak, padahal yang sakit cuma kaki, tapi seluruh anggota badan ikut bereaksi, dan itu tidak ada pada judi. Kemudian judi tidak ada keberkahan. Silahkan cari orang yang penghasilan dari judi terus hidupnya bahagia. Oh, nggak mungkin. Selanjutnya, judi betul dia menang, tapi bahagianya semu, bahagia yang tidak asli, bahagianya palsu. Padahal Islam mengajak kepada kita bahagia itu zahir dan batin. Akhirnya bapak-bapak, ketika judi dilarang, dan semua larangan dalam Islam pasti memiliki saddu dzari'ah, tindakan preventif. Jadi gini, kalau Islam melarang sesuatu, pasti Islam sudah memberikan tindakan preventif agar orang itu tidak terperosok ke dalam perbuatan haram. Contoh misalnya, larangan zina. Kalimatnya apa? Wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Allah tidak mengatakan jangan lakukan zina, tapi jangan dekati zina. Berarti apapun yang membuat orang terperosok ke dalam perbuatan zina itu tidak boleh. Contohnya apa? Ayyum mamra'atin istatarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha. Wanita mana saja keluar pakai parfum, begitu keluar seng di hidung laki-laki, maka itu sudah tidak diperbolehkan. Kenapa? Khawatir terperosok ke dalam perbuatan zina. Termasuk berdua-duaan, karena ketiganya pasti setan. Betul, berdua-duaan belum tentu zina, tapi sudah dilarang. Nah,
ketika ada larangan judi, di banyak kitab dicantumkan larangan main kartu meskipun gratis. Jadi remi atau main domino betul tidak pakai duit itu tetap haram. Silahkan Bapak buka buku-buku yang belum diterjemahkan, banyak sekali, itu tidak boleh. Termasuk satrons atau an-nardu. Kan ada Pak Nardi ada di sini. Nardi itu dadu, main dadu yang ujung-ujungnya apa namanya, main judi. Jadi Pak Sunardi itu sebenarnya tidak bagus. Jadi jangan diberi nama Sunardi. Maka kalau apa namanya, memberi nama itu tanya dulu kepada orang yang paham. Seperti dulu ada film Unyil, Ucrit, Usra. Nah Usra itu gak bagus. Di Riyadhus Shalihin, ya Rasulullah, inni usra wa inni atakassab. Saya usra, saya punya penyakit ayan. Nah, jadi usra itu tidak bagus, mendingan ucrit atau unyil. Jadi nama itu harus hati-hati. Jadi dipenggali rumiyin, dipikir kalau akan memberi nama buat anak-anak. Baik. Nah sekarang masuk masalah inti. Ada beberapa contoh judi. Semoga bapak-bapak tidak kaget. Mengadakan lomba di mana peserta diminta iuran. Iuran itu dimanfaatkan untuk hadiah. Di pembahasan manapun itu judi. Maka kalau ada lomba, peserta lomba gratis, hadiah diambil dari donatur atau sponsor. Kenapa? Ini kelihatannya sudah mulai bingung. Karena saya sudah pesan, jangan bingung. Jadi kalau ada lomba, peserta tidak boleh ada bayar, gratis. Hadiah diambil dari sponsor. Kenapa? Lah kalau saya iuran, kemudian saya kalah, kan saya tidak dapat apa-apa. Itu berarti ada satu pihak untung, ada satu pihak yang dirugikan. Termasuk dulu di Bekasi, ini marak arisan. Pemenang pertama, kedua, ketiga ini beruntung. Dia iuran, dikocok pertama, akhirnya namanya keluar. Semenjak itu dia sudah tidak usah ikut bayar arisan. Dia hanya bayar setoran pertama saja. Akhirnya bulan depan dikocok lagi, si B dapat. Ya sudah, bayarnya cuma di bulan kedua. Bulan ketiga, keempat sudah tidak bayar. Siapa yang babak belur? Yang nomor urut akhir. Itu termasuk judi. Termasuk pemancingan. Kalau orang Sunda menyebut kongkur, nggak tahu istilah masarannya. Mancing, bayar 200.000. Terserah dia dapat ikan atau tidak dapat, dapat banyak atau sedikit. Ternyata 200.000. Dia mancing dapat 20 kilo. Siapa yang rugi? Pemilik ikan, pemilik pemancingan. Mancing dari pagi sampai sore, sudah habis kopi 3 bungkus, belanggreng sampai habis, nggak terhitung rokok 1 bungkus juga habis, tidak dapat. Berarti siapa yang untung? Yang memiliki kolam. Itu juga bagian dari judi. Nah, kira-kira pilkada termasuk tidak? Udah mengeluarkan sekian banyak, akhirnya gagal. Ya sudah, menguap. Nah, di sini ada hal yang kelihatan judi tapi ternyata tidak judi. Kalau Bapak mau silakan. Apa itu? Misalnya saya nantang Bapak-bapak, Pak, saya tantang Anda lari
dari Masaran, Masjid An-Nur sampai Masjid Al-Falah. Kadoan Bu? Ya sudah, saya sampai Dolok aja, Dolok. Nah, Dolok. Kalau Bapak menang, saya yang kalah, saya beri hadiah umroh. Saya yang kalah, Bapak yang menang. Tapi kalau saya yang menang, Bapak kalah, 0. Bapak tidak usah memberikan apapun kepada saya. Kalau ini hukumnya boleh. Silakan, habis ini kita tunggu siapa yang mau nantang lari. Insya Allah cukup tentang judi sedikit, tapi semoga bisa dipahami dengan baik. Ada pertanyaan seputar kajian atau di luar pembahasan? Silakan Pak. Waduh, Insya Allah. Baik, korupsi sudah dibahas di Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Kita tunggu tarjih Muhammadiyah. Koruptor itu dulu fatwanya kira-kira ya 15 tahun yang lalu. Saya melihat di Jalan Kartini, Bekasi, ada tulisan besar fatwa Bahsul Masail, 1, jenazah koruptor tidak usah disolatkan. Dalilnya an Abi Qatadah tuwfiya rajulun minna faghasalnahu wa hannatnahu wa kafannahu fa ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara kami mati, kami segera memandikan dan mengafani. Kami gotong jenazah menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, tusolli alaihi, tolong solatkan jenazah ini. Fa khatta khutan, beliau melangkah beberapa langkah. Ternyata beliau kenal si jenazah ini, kan suka hutang. Alaihi dainun, masih nunggah hutang orang ini? Masih ya Rasulullah. Dinaron, 2 dinar yang saya tahu. Fansorofa, beliau pergi tidak mau menyolatkan. Tidak tanggung jawab dengan hutang, ternyata tidak disolatkan. Bagaimana dengan maling duit rakyat? Nah, baru kemarin dibicarakan, Pak Said Agil Siraj membawakan ayat innama jazaa'ul ladina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, membuat kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Korupsi kan merusak. Maka orang ini hukumannya tangan dan kaki dipotong bersilang. Kalau tangan kanan yang dipotong berarti kaki kiri yang dipotong, kemudian disalib, kemudian dibuang ke tempat jauh, tidak usah ada orang yang tahu. Itu fatwanya seperti itu, sudah dibahas oleh kiai-kiai NU dan saya termasuk setuju. Jadi koruptor itu harus dibikin jera. Selesai Pak? Kurang keras tidak saya ngomong begini? Cukup ya? Ya cukup. Apa itu? Orang korupsi itu kan uangnya buat naik haji. Oh, baik. Kita bahas dulu secara fikih sah atau tidak. Seandainya yang bersangkutan pergi naik haji, kain ihram dipakai, dia sudah niat di mikot, larangan-larangan haji dijauhi, rukun haji ditunaikan benar, maka secara fikih sah. Tapi mengenai dapat pahala atau tidak, nah itu perkara lain. Contoh, anak sekolah sering bolos, ulangan selalu nilai 32. Secara status sebagai siswa sah tidak? Tetap sah, tapi ngendok kan begitu.
Jadi bedakan antara fikih dan apakah dia dapat pahala atau tidak. Maka al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wa al hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Salah satu contoh mabrur adalah dia membawa harta dengan cara yang benar, halal. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib, tidak akan menerima ibadah kecuali yang thayyib. Termasuk hadis dzukira rajulun yutilu safar at'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama fayaqulu ya rabbi ya rabbi. Dia musafir, dia mengangkat tangan, dia menyebut wahai Rabbku wahai Rabbku. Famat'amuhu haram wa mashrabahu haram wa gudiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Doanya khusyuk tapi pakaiannya, yang dia makan, yang dia minum semua dari hasil haram, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Baik, ada lagi? Oh, silakan Pak. Dibicarakan. Oh baik. 2 kali Imam Nawawi mencantumkan hadis ini di kitab Riyadhus Shalihin. Terulang lagi Imam Nawawi menulis kitab namanya Al-Adhkar. Coba hadisnya berbunyi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama istaghfarallaha salatan. Rasulullah bila selesai dari mengucapkan salam, beliau segera beristighfar 3 kali. Wakila kaifal istighfar, ada yang bertanya bagaimana bunyi istighfar itu? Qala al-Auza'i astagfirullah astagfirullah. Riwayat dari Imam al-Auza'i, istighfar itu bunyinya astagfirullah astagfirullah. Berarti tidak ada tambahan adim. Maka bunyinya apa? Astagfirullah 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Dan inilah yang sering saya dengar dari syekh-syekh kita, terutama dari Mekah dan Madinah. Kita dulu sering sholat di samping syekh-syekh itu, saya dengarkan ternyata begitu, astagfirullah 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Tidak saya dengar ada tambahan adim. Tapi memang saudara-saudara kita, tetangga sebelah, bunyinya apa? Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya nggak apa-apa, silahkan. Cuma Imam Nawawi itu ulama yang bermadzhab apa? Syafi'i, mengajari kita istighfarnya tanpa tambahan adim. Baik, alhamdulillah. Di luar judi ya, judi sudah paham, sudah jelas. Silahkan, ada lagi yang lain? Sayap kanan, sayap kiri. Ibu-ibu nggak pernah punya problem, Bu? Ya, silahkan. Tentang hadiah, apakah Rasulullah pernah menerima hadiah? Berkali-kali. Apakah Rasulullah pernah menerima hadiah? Iya. Apakah Rasulullah mendapatkan hadiah dari orang kafir? Iya. Contohnya, Rasulullah mengirim surat kepada Raja Muqawqas. Muqawqas itu Mesir hari ini. Aslim taslam, salamun ala manit taba'al huda. Yuk masuk Islam, pasti kita akan selamat. Raja Muqawqas memang tidak berkenan untuk masuk Islam, tapi ternyata simpati kepada Rasulullah, kepada utusan.
tolong sampaikan kepada nabimu, aku tidak masuk Islam, tapi ini ada hadiah. Satu, beberapa potong kain sutra, dua keledai yang akhirnya oleh Rasulullah keledai itu diberi nama Ufair. Hadisnya ada, misalnya dari Mu'ad bin Jabal, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Aku pernah dibonceng oleh Nabi di atas seekor keledai. Itu pemberian Raja Muqawqas. Yang ketiga, budak bernama Maryah Al-Qibtiyah. Dari Maryah Al-Qibtiyah beliau punya anak bernama Ibrahim. Kemudian Rasulullah juga menerima hadiah dari Zainab binti Haris pada perang Khaybar. Apa itu? Paha kambing. Jadi Zainab ini berniat untuk meracun Rasulullah, maka dia cari informasi favorit Rasulullah apa, ternyata paha kambing. Akhirnya dia sembelih kambing, pahanya dibakar, dilumuri bumbu, tapi ada racun mematikan. Beliau terima, beliau makan, tiba-tiba si daging ngomong, ya Rasulullah ini masmum, saya sudah dilumuri racun. Tapi intinya kan Rasulullah menerima hadiah dari orang kafir. Gimana? Selesai menerima hadiah, boleh. Lebih-lebih hadiah itu dilakukan sesama muslim. Oh, itu jauh lebih bagus. Rasulullah bersabda, tahadau tahabu, saling memberi hadiah, niscaya kalian akan tumbuh saling cinta satu dengan yang lain. Satu penanya terakhir. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tidak? Boleh. Mana dalilnya? Jadi takut keburu adzan subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatul laili mathna mathna." Tunaikan salat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus gak usah dihitung. Fa idza khifta as-subha, kalau kalian khawatir subuh tiba-tiba datang karena sudah dekat, fasolli wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Ambil 1 rakaat untuk menutup solat-solat yang sebelumnya. Padahal bapak-bapak mungkin niat witir berapa? Rasulullah bersabda, faman ahabba minkum an yutira bi thalathin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Siapa yang pengen 1 silahkan, pengen 3 monggo kerso, 5 boleh. Bahkan Rasulullah itu senang menunaikan witir 9 rakaat. Kalau bapak mau niru, ini kesaksian Aisyah ada di Sahih Muslim, beliau tunaikan witir langsung 9 rakaat. Begitu selesai baru tahajud 2 rakaat. Ulah bingung nanti 9 rakaat keder. Nah, caranya mudah. Rakaat pertama Al-Baqarah 1 lembar. Rakaat kedua lembar kedua, insya Allah bisa. Oh, ternyata bapak tidak hafal Al-Baqarah, ya sudah. Rakaat pertama Al-Hakumut. Rakaat kedua terus surat di bawahnya akhirnya ketemu surat An-Nas. Nah, caranya begitu. Setelah itu baru sholat 2 rakaat tahajud. Ini contoh diperbolehkan witir dulu baru tahajud. Bagaimana dengan hadis ij'alu akhira sholatikum billaili witron, jadikan sholat witir sebagai penutup sholat malam. Ini anjuran, bukan rukun, bukan syarat. Mana buktinya? Man khofa alla yakuma minal laili
falyutir awwalahu. Siapa yang khawatir tidak bisa bangun tahajud, witir sebelum tidur. Kan berarti witir dulu baru nanti tahajud. Sebagaimana Bilal diberi wasiat oleh Rasulullah bi an utira qabla an anam. Rasulullah berpesan, tunaikan witir sebelum engkau tidur. Jadi tidak paten, witir itu harus jadi penutup. Wallahu a'lam bisawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.